Misalnya orang seperti Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini. Kita tahu bahwa sampai hari ini Gibran itu tidak punya partai. Gibran itu misalnya selalu dikaitkan dengan Golkar, ada juga Gibran misalnya dikaitkan dengan Partai Gerindra. Ketimbang Gibran itu dikait-kaitkan dengan Golkar atau dengan Gerindra, saya kira kalau Gibran ingin maju bertanding di Pilpres 2029 yang akan datang, cukup Gibran itu bergabung dengan PSI atau cukup yakinkan PSI untuk mengusung maju Pilpres nantinya. Karena kita tahu bahwa PSI itu adalah partai politik yang paling Gibran Rakabuming Raka, PSI itu adalah partai politik yang paling Jokowi. Dan bahkan kita tahu Ketua Umum PSI itu adalah adiknya Mas Gibran, yaitu Kaisang Pangarap, yang saya kira masih bisa dibicarakan dari hati ke hati soal tiket maju dari PSI. Itu yang saya bayangkan, karena dalam Pilpres itu kan bukan partai yang dilihat. Yang dilihat itu adalah figur, sosok yang kemudian diusung. Per hari ini, saya kira Gibran itu punya modal sosial, punya modal kapital, popularitas, dan elektabilitasnya relatif kompetitif untuk bisa maju di 2029. Sekalipun nanti misalnya yang dihadapi itu adalah orang seperti Prabowo Subianto, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, itu yang saya bayangkan dengan pikiran-pikiran liar. Jadi Gibran itu cukup bisa maju melalui PSI. Nah, yang kedua, orang seperti Anies Baswedan. Kita tahu bahwa pendukung Anies itu kan selama ini teriak-teriak, Anies dijegal, Anies didolimi, Anies itu kemudian dalam tanda kutip ya dikucilkan secara politik dan seterusnya dan seterusnya. Anies Baswedan tidak perlu lagi capek-capek untuk mendirikan partai politik baru jika ingin maju di 5 tahun yang akan datang. Anies dan para pendukungnya tidak perlu lagi membuli PKS yang dinilai ikut meninggalkan Anies gara-gara tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta. Anies cukup misalnya meyakinkan Partai Umat, partainya Amin Rais. Kita tahu bahwa Partai Umat itu adalah partai yang paling Anies Baswedan selama ini. Dengan Partai Umat, Anies sudah bisa maju, mendapatkan tiket. Dan kita tahu bahwa Anies itu adalah orang yang saya kira popularitas dan elektabilitasnya kuat di atas rata-rata, bahkan menjulang sampai langit ketujuh. Ini kan gampang, sebagai sebuah pikiran-pikiran solutif yang saya kira, supaya Anies itu bisa maju di Pilpres. Begitupun dengan orang yang seperti Ahok. Ahok selama ini adalah sosok yang katanya punya pengikut banyak, punya pendukung banyak, dan adalah sosok yang sangat mungkin dia itu naik kelas menjadi calon pemimpin nasional. Nah, Ahok kalau kesulitan mendapatkan tiket dari PDIP, bisa maju itu dari partai-partai yang lain, terutama partai non-parlemen yang butuh figur seperti Ahok. Karena Ahok itu popularitas dan elektabilitasnya katanya kuat. Oleh karena itu, Ahok tinggal yakinkan partai-partai yang tidak lolos parlemen siap mengusung Ahok, supaya partai non-parlemen ini ngasih tiket dan juga memberikan faedah dalam pileg. Siapa lagi nama-nama yang dikira top? Orang seperti Fahri Hamzah, yang selalu kritis dan kelihatan berpihak kepada rakyat. Fahri Hamzah bisa maju dari Partai Gelora. Cukup dengan Gelora, Fahri bisa tampil, bisa duet dengan Anies Mata sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Ini adalah orang-orang yang saya kira tinggal diuji apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir ambang batas presiden 20%, orang-orang yang selama ini dinilai jagoan, dinilai top, punya basis massa, basis pendukung yang banyak, itu bisa maju di Pilpres di masa-masa yang akan datang. Cukup meyakinkan partai-partai non-parlemen supaya bisa ikut bertanding. Atau orang seperti Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD yang konon popularitas dan elektabilitasnya, sisa-sisa kekuatan politiknya itu kuat. Dan itu misalnya kalau tidak dapat tiket, bisa dari partai-partai yang lain. Jadi ini adalah pikiran-pikiran yang saya kira, menurut saya, ada faedah yang bisa kita dapatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi soal bagaimana ambang batas presiden 20% itu tidak ada lagi. Artinya apa? Orang-orang yang punya popularitas dan elektabilitas tinggi, itu bisa maju. Gibran nggak punya partai, bisa maju dari PSI. Anies Baswedan nggak punya partai, cukup dari Partai Umat. Ataupun misalnya Fahri Hamzah, Anies Mata, cukup dari Partai Gelora. Tidak perlu lagi takut dengan partai-partai besar. Bukankah dalam Pilpres itu yang dilihat adalah kekuatan figur, bukan seberapa besar dan seberapa banyak diusung oleh partai-partai politik yang lainnya. Jadi saya kira di situ ini adalah faedah dan barokah yang bisa kita dapatkan
dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ambang batas presiden 20%. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Adi Prayitno. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Nah, kita ketahui bahwa negara kita dipenuhi dengan segala masalah-masalah dalam berpolitik, dan itu tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena para penguasa kita yang selalu menghalalkan cara-cara mereka. Itu cara-cara yang fatal, seharusnya tidak boleh dilakukan oleh para pemimpin, tetapi karena ambisi mereka yang besar, hawa nafsu mereka yang besar, sehingga terpaksa melakukan hal tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, setelah Gibran dan Jokowi bersama keluarganya dipecat dari PDI Perjuangan, tentunya itu sebenarnya membuat mereka terpukul, ya, karena tidak ada lagi jalan partai mereka untuk maju ke depannya, dan berkurang masa yang mendukung mereka untuk mencalonkan diri sebagai presiden ataupun apalah begitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita melihat bahwa ternyata Gibran, Kaesang sedang disiapkan. Ini yang diusahakan oleh seorang Jokowi untuk mempersiapkan anak-anaknya untuk duduk sebagai presiden dan wakil presiden. Tentunya hal-hal ini kurang tepat menurut saya. Nah, mari kita membacakan beberapa komentar disampaikan di sini, ya. Keren Mas Adi, Gibran berpeluang besar nyapres 2029 lewat PSI sudah cukup. Pemimpin yang bekerja nyata, yang tidak omong-omong akan terpilih. Cerdas sekali Bang Adi. Dan pecinya mantap itu Bang. Oh iya. Penjelasan dari Bung Adi Prayitno ini, kita orang awam sangat setuju ambang batas calon presiden dihapus, biar orang-orang yang punya elektabilitas, punya kemampuan, punya semangat kerja dan keras, rakyat bisa andil dalam membangun bangsa, bukan muka-muka di parlemen itu aja, ya. Selalu berkata partai persorangan, ya. Inilah hebatnya Mulyono. Ternyata maksud adalah ambang batas 0%, semuanya sudah diatur luar biasa. Jadi memang Gibran sedang dipersiapkan dan Kaesang untuk mencalonkan diri mereka nantinya di 2029. Nah, tentunya kalau ini terjadi, bagaimana nanti masa depan di negara Indonesia, karena masyarakat kurang setuju akan hal itu. Nah, sekarang udah kebuka semua, tinggal kekuatan figur yang bicara. Mestinya ini sebuah keputusan yang luar biasa, bisa di-apply oleh semua partai. Tidak ada lagi dominasi perolehan suara di pemilu. Sebelumnya ya jadi penghalang. Sepertinya kemarin saat ambang batas pilkada dituturkan, jadi lebih banyak yang bisa nyalon, atau malah tetap aja masih banyak yang kontra. Nah, baru kali ini lihat Bang Adi pakai peci, cakep Bang. Terima kasih karena telah menyuarakan suatu keadilan seperti ini dan memberikan pemahaman bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, apakah kita bisa dibodohin oleh Mulyono? Apakah kita bisa ditipu oleh Mulyono? Dalam kesempatan kali ini, kita ini rakyat sudah pintar, banyak sarjana yang berwirausaha. Apa kebutuhan manusia dibuatkan dari makanan, pakaian, rumah, fasilitas manusia sudah dibuatkan. Tidak ada pejabat, presiden, wapres, kita bisa hidup, lihat aja. Manusia yang tidak bernegara, tidak ruwet, bernegara tambah jelimet. Ditarik pajak 12% kali produk pabrik 2, rokok sebanyak jumlah penduduk. Bro, triliun yang masuk kantong pejabat itu sangat besar. Jadi tanpa ada pejabat pun, tanpa ada presiden pun, masyarakat bisa menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Masyarakat bisa menjalankan kewajiban mereka dengan tepat. Ya, mereka bisa menjalankan hal tersebut. Tetapi karena ambisi-ambisi berkuasa yang dilakukan oleh setiap calon-calon yang ada, itu membuat kita trauma akan politik ini. Ada keputusan MK.
Kalau orang sakit hati disangka Pak Jokowi lagi yang memutuskan, padahal itu keputusan MK sendiri. Kasihan sama orang yang sakit hati, jelek mulu pikiran Pak Jokowi, sehat selalu Pak Jokowi. Ya, teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman atas keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya yang akan meloloskan Gibran dan Kaisang untuk menyalonkan diri mereka sebagai calon presiden dan wakil presiden di 2029 ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.